bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu, tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan. Jadi dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau toh misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul, itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya, yang menerima anjuran tersebut. Sementara ahli hukum pidana Said Karim juga memberikan keterangan soal tidak adanya bukti visum dugaan kekerasan seksual di Magelang yang diklaim Putri Chandrawati. Said berpendapat hasil visum tak selalu jadi bukti wajib yang harus disertakan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Visum ini adalah memang merupakan salah satu bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana, katakanlah kekerasan seksual atau tindak pidana pemerkosaan. Tapi tidak berarti bahwa dengan tidak adanya visum maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar atau tidak benar tidak terjadi itu. Karena itu ada hanya salah satu alat bukti. Ya, kita tahu bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana, kita kembali kepada alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kalau misalnya visum tidak ada, maka mungkin ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. Saudara, hari ini saksi ahli memberikan kesaksian meringankan bagi kubu terdakwa Ferdy Sambo. Keterangan ahli soal kesamaan kehendak, pembuktian motif, masa tentang perencanaan pembunuhan sampai tanggung jawab jika pelaku salah tafsir tak pelak menguntungkan posisi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Namun menyudutkan Richard Eliezer. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga ada pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, tadi yang terbaru adalah hakim menyatakan besok akan mengunjungi lokasi rumah Ferdy Sambo di Duren 3 dan juga rumah Saguling. Apa yang hendak digali dari sana? Ya, jadi sidang ke tempat itu dikenal dengan sidang di tempat, ya. Jadi sidang tempat itu sama dengan sidang di pengadilan, cuman tempatnya di tempat kejadian. Ini bagus sekali. Artinya apa? Untuk hakim untuk meyakinkan bahwa yang diceritakan semua oleh kelompok 5 itu atau kelompok 6, ya, bahwa apa yang terjadi di ruangan itu, misalkan sering saya katakan, nah apakah di situ ada orang tidak letupan senjata dari seorang sadis sepistol, masa tidak dengar, hanya tertutup oleh pembicaraan handphone atau HP, itu pertama. Kedua, ruangan yang segede gitu, entah berapa ukurannya, karena Mas Roni yang lebih tahu karena udah rekonstruksi ya, bahwa di ukuran segitu, masa nggak ada yang ngelihat. Kedua, ya yang lebih rendah lagi, di ruangan segitu bisa digambarkan suasana ketika dilakukan oleh Richard Eliezer. Dalam suasana itu bisa dilihat juga peran PC, peran KM, apakah dengan kejadian itu yang nutup pintu itu, ya ruang itu apa maksudnya gitu kan. Kemudian peran-peran itu justru akan ketahuan, hakim segera yakin, oh ternyata yang dilakukan oleh FS, PC, KM, RR maupun Ican itu begitu. Jadi hakim sebagai karena lihat tempat kejadian nanti akan seperti rekonstruksi dah. Mudah-mudahan diperagakan itu. Jadi hakim akan menarik kesimpulan, oh dengan waktu dan ruang demikian itu, ya ada yang tidak mungkin, ada yang mungkin. Apalah lebih, oh ini orang tidak mungkin melakukan itu, orang mungkin melakukan itu. Apalagi ketika keluar dari pintu belakang, pintu depan, suara itu akan nampak semuanya. Gitu. Jadi sidang tempat sama dengan di ruang sidang pengadilan, cuma dilakukan di tempat kejadian. Dan sekali lagi itu adalah, kalau di perdata itu untuk misalkan jarak sengketa jarak tanah, oh pohon jengkol sama pohon rambutan batasnya supaya dilihat. Nah itu hakim melihat sendiri dalam persidangan, itu tidak harus dibuktikan karena hakim tidak melihat. Oh sementara ada orang yang menyangkal, ada orang yang mengakui, ada yang terus terang, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Jadi akan ketahuan, ruang itu justru akan menentukan, akan menggambarkan suasana tindak pidana ketika kejadian itu.
Oke, kalau tadi itu soal sidang di tempat begitu ya, Kang Asep. Nah, kita ke Pak Roni dulu. Pak Roni, dalam sidang hari ini ahli yang meringankan Sambo juga sempat dan lagi-lagi menyinggung soal bagaimana harus ada kesepahaman dan hajar cat atau tembak cat yang kemudian yang bertanggung jawab adalah bisa dikatakan di sini Eliezer. Tanggapan Anda seperti apa? Iya Mbak Disti, kalau saya lihat bahwa konstruksi hukum yang sedang dibangun bahwa Verdi Sambo sebagai penganjur. Tetapi sekali lagi ya, fakta persidangan ini kan berbeda. Fakta persidangan ini membuktikan bahwa Verdi Sambo adalah orang yang menyuruh melakukan. Dari mana? Kita lihat ya, sekali lagi, dari ketika dia memanggil saudara Ricky Rizal. Kemudian saudara Ricky Rizal memanggil klien saya. Di sini sangat jelas bahwa dia orang yang menyuruh Don Plager namanya. Jadi bukan orang yang yang tadi disampaikan seperti penganjur. Nah, kemudian terkait dengan bahasa hajar dan tembak, menurut saya bahwa yang bisa menjelaskan hal tersebut seharusnya adalah ahli bahasa, bukan ahli pidana. Tetapi sekali lagi begini, perlu kita sampaikan, coba kita ikuti cara berpikirnya ya. Ketika dia menyampaikan hajar, ketika memanggil Richard Eliezer di lantai 3 Rumah Saguling, itu dia menanyakan senjatanya mana. Kemudian Verdi Sambo menanyakan untuk mengisi peluru. Nah, ini secara sadar bahwa Verdi Sambo mengetahui bahwa Richard Eliezer ini membawa senjata. Jadi konotasi kata hajar ini sangat tidak masuk akal gitu. Jadi kalau kami melihat bahwa ini diksi kata yang dipakai bahwa seolah-olah klien saya salah menerima perintah. Nah, pertanyaannya, kenapa klien saya kalau salah menerima perintah itu TKP dibersihkan? Kemudian terus CCTV-nya dibersihkan juga, kemudian DNA dari almarhum Joshua dibersihkan juga, karena dikhawatirkan ada bekas DNA-nya dari Verdi Sambo. Kemudian kenapa juga harus menembak tembok? Nah, juga nanti mereka sampaikan bahwa ini dalam rangka melindungi Richard Eliezer. Dalam rangka melindungi Richard Eliezer, kok ada dijanjikan uang 1 miliar, kok ada dijanjikan uang 500 juta kepada Ricky Rizal dan Kuatmaruf, di mana mereka mengakui hal tersebut. Nah, ini sebenarnya fakta persidangan yang yang publik sudah mengetahui, dan saya pikir bahwa terkait pembelaan ini kami fokus kepada fakta persidangan saja. Saya pikir juga pun majelis hakim sudah bisa melihat. Seperti itu Mbak Disti. Oke, jadi kalau Pak Roni bilang unsur perencanaannya sudah jelas di sini ya, mulai dari perencanaan sampai kemudian bisa dikatakan TKP juga sudah dibersihkan begitu ya. Kita ke Kang Asep. Kang Asep, tadi ahli juga mengatakan ada unsur perencanaan harus ada tenang dan juga rentang waktu. Apakah Anda melihat ini juga jadi pertimbangan hakim? Ya, sekali lagi perencanaan itu memang harus ada jeda waktu dan dengan tenang itu tadi kan bunuh atau tidak gitu kan, dari Magelang, dari Saguling maupun di Duren 3 sudah ketahuan. Tadi misalkan dikatakan oleh Mas Roni ya bahwa diisi peluru itu ya, senjata itu dengan magasin ukuran sekian, isinya sekian, sebelumnya ditawarkan ke R kan, mau nggak nembak gitu kan, tidak katanya. Ya, kemudian dilakukan. Itu juga udah ada dengan tenang kan, seharusnya ketika tawarkan tolak, udah jangan deh. Misalkan gini, Ricky aja dan nolak, masa saya tawarkan ke Richard. Nah, di situ kan dia bisa narik. Jadi tenang itu tidak batasan waktu, tapi sebenarnya sederhana. Ya, ketika perbuatan tembak atau udah hajar. Ya, itu yang saya senang tadi ya, kata hajar itu memang saya senang sekali tadi. Ya, entah akrobat, entah ahli obat, entah apapun, saya cuma senangnya tuh gini. Kan kasih contoh tuh, saya senang sekali. Ya, ibarat makanan katanya. Kalau ibarat makanan tuh hajar, tembak. Ya betul, kalau orang sedang pegang senjata, ya hajar. Ya betul, pasti kalau perlu kan bukan untuk dimakan, untuk makan nyawa gitu, pasti keluarkan kan untuk membunuh orang. Jadi itu juga perlu dipahami. Nah, kemudian soal tenang dan dengan jeda waktu, saya kira anak semester 2 juga udah tahu. Nah, lebih penting lagi, ketika tenang dia dihubungkan dengan pasal 51 ayat 2 tentang penganjur gitu kan. Ya beda pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Kalau penganjur dengan tenang ya pasti kalau menganjurkan dengan tenang, anjuran untuk ber-KB, anjuran untuk hidup sederhana, ya, anjuran untuk curi jemuran gitu. Jadi sekarang lagi kalau anjuran soal penganjur dikaitkan dengan tenang dan jeda waktu, yaitu dua hal yang berbeda. Jadi ayat 51 ayat 1 dan 51 ayat 2 dikaitkan dengan perencanaan, tolong hati-hati. Nanti mahasiswa saya pada ketawa-ketawa gitu. Oke, tadi kan juga ahli menyatakan
Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ini tidak tenang karena istrinya dilecehkan begitu ya. Apakah ini upaya juga bisa diterima hakim? Apakah upaya untuk menghindar dari dakwaan pembunuhan berencana? Ya udah pasti, semua juga kan alasan itu selalu mengatakan spontan. Cuman masalahnya, katakan ada kejadian kan di Magelang. Sekarang saya katakan iyalah, sudahlah. Kita terima aja itu sudah paling gampang gitu kan. Loh kalau emosinya kenapa ada jeda waktu, ada waktu hiburan, ada main bulu tangkis dan sebagainya. Cukup waktu kan. Kalau emosi mah ketika saya dijitak kepala saya oleh Mas Roni, oh saya nggak nunggu waktu, apalagi saya ngerahkan pasukan dari Jawa Barat. Saya jitak lagi Roni gitu kan. Itu juga kalau itu memang masa emosi tertahan gitu. Jadi tenang untuk memerintahkan membunuh gitu. Oke, kalau Kang Asep menyatakan melihat dalam kasus ini motif memang harus dibuktikan atau seperti apa? Kalau tadi ahli bilang motif harus dibuktikan. Sekali lagi, nah sekarang seginilah, pada saat pusing jawab terus ya. Kalau motif terbukti, unsur tidak terbukti, masa nggak dihukum? Motifnya dia karena balas dendam, karena istrinya digituin. Tapi unsur tidak terbukti, masa harus dibebaskan? Makanya sering kali lagi. Tadi jaksa penuntut pintar sekali tuh kan. Dari zaman dulu, zaman sekarang pun ya, itu sudah dikatakan yang dibuktikan itu didakwa 340, jadi dibuktikan unsur. Motifnya nanti itu cuma pertanyaan juga saudara, kenapa Anda membunuh? Karena istri saya digagahi, istri saya dibanting, saya dianiaya. Kalau itu tidak terbukti juga nggak ada masalah, sekali lagi ya. Jadi motif itu bukan yang harus dibuktikan, sekali lagi itu perlu dipahami ya. Jadi kalau sekarang mengatakan motif itu kaitan dengan sengaja, sekali lagi saya katakan sengaja itu hanya dua tafsirannya, mengetahui dan menghendaki. Dia menghendaki nggak dibunuh? Ya, enggak, karena dia diperintah. Contohnya kliennya Roni itu kan, dia mengetahui nggak? Mengetahui, karena sejak awal juga kasih isi pistol. Menghendaki karena apa? Karena perintah si Ricky dan si Eliezer disuruh menembak. Itulah unsur. Kalau sekarang dikaitkan sama motif, kan harusnya kalau motif betul-betul karena dia harga dirinya diinjak, harga diri digagahi istrinya, ya lakukan ya tempeleng. Tapi sekali lagi catatannya, dia penegak hukum, dia kadif propam, istrinya juga seorang tenaga kesehatan. Kenapa nggak dilaporkan? Kan pertanyaannya berikutnya, karena malu loh, karena malu. Kok malu tunggu berhari-hari gitu kan? Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti akan saya yakin akan keluar pertimbangan hakim, kelak pasti pertanyaan itu akan dijawab. Tapi sekali lagi kalau motif, Mas, sekali lagi bahasa hukumnya tidak harus dibuktikan. Cukup ditanyakan. Nah, bahasa sederhananya, yang dibuktikan itu adalah unsur, ya. Nanti ketika hakim mau menjatuhkan hukuman, baru ditanya kenapa Mas Roni tempeleng Ang Asep. Sebel ngomongnya sih, suka ngomong cabul melulu. Ah udah pantas. Roni karena si Asep berlaku itu. Nah itu hanya itu aja. Tapi itu terbukti tidak terbukti karena unsurnya nempeleng tadi. Saya nempeleng Roni, ya itu udah terbukti. Ya sudah selesai itu. Jadi jangan ngarang. Kalau ngarang itu ke dalam hukum itu ketahuan karena keluar dari teori, ilmu, asas, filsafat hukum. Sekali lagi, jadi kalau mengatakan bahwa motif ada perbedaan pendapat, saya mohon maaf dengan sangat ya, dari zaman dulu juga seluruh para ahli hukum dari zaman sana sampai sekarang juga mengatakan motif bukan unsur harus dibuktikan, yang dibuktikan adalah unsur yang didakwakan. Oke. Ya. Jadi motif tidak perlu dibuktikan. Kalau kita ke Pak Roni, kalau misalkan dikatakan ahli bilang tidak perlu visum soal kasus kekerasan seksual untuk membuktikannya. Tanggapan Anda? Saya pikir bahwa sudah dimintain juga keterangan ahli dari jaksa penuntut umum ya, kriminolog ya, sudah sampaikan bahwa motif itu tidak dibutuhkan ya dalam kasus pembunuhan berencana. Jadi saya tidak dalam kapasitas berkomentar terkait dengan yang disampaikan visum, tetapi menurut kami ketika suatu peristiwa pidana tentunya harus berbicara tentang alat bukti ya. Alat bukti itu tentunya harus kita hadirkan dan kita buktikan. Jadi siapa yang mendalilkan tentunya dia harus siap membuktikan. Kan ini kan jadi pertanyaan publik ketika tidak ada visum. Saya pikir semua sudah tahu ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa keterangan klien saya adalah keterangan yang sudah konsisten dan juga berkesinambungan ya, secara logik, secara hukum ya. Jadi terkait dengan kata hajar itu kita bantah bahwa klien saya sampaikan bahwa perintahnya adalah perintah tembak. Jadi itu Mbak. Oke, jadi memang perintah hajar itu adalah perintah tembak yang kemudian dipahami oleh Eliezer. Terakhir Pak Roni. Perintahnya adalah perintah hajar, bukan perintah tembak, bukan perintah tembak, bukan perintah hajar. Hajar. Iya. Oke, Pak Roni, besok sidang di tempat ada majelis hakim, siapkah kemudian Richard Eliezer juga hadir di lokasi di TKP Duren 3 dan juga Saguling?
Kalau saya mendengar tadi di persidangan bahwa terdakwa tidak hadir ya, cuma yang hadir itu penasihat hukum ya. Tapi kita tidak tahu ya nanti panggilan dari jaksa penuntut umumnya seperti apa, nanti kita lihat, Mbak Disti. Oke, kita akan tunggu bagaimana besok sidang di tempat di lokasi TKP pembunuhan Yosua, ada di Duren 3 dan juga di Rumah Saguling. Terima kasih kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iriawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Kompas Petang, polisi menyelamatkan anak perempuan yang terguling ombak ketika berenang di pantai Palm Beach, Sikawang, Kalimantan Barat. Di sini, tukar pikiran terjadi. KUHP ini dibutuhkan ya, karena yang kita pakai selama ini masih warisan kolonial.